ونستعينه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده اللهم صل على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد قال الله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون اللهم إنا نسألك علما نافعا ونعوذ بك من علم لا ينفع. Hadirin jamaah salat maghrib Masjid Aisyah radhiyallahu anha yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita masih diberikan nikmat oleh Allah, diberikan keimanan, diberikan kesempatan untuk bisa menjalankan berbagai macam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan seluruh aktivitas ibadah kita senantiasa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Salatullah salamuhu mari kita aturkan kepada uswah kita, suri tauladan terbaik kita, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau dan seluruh sahabat-sahabatnya. Ma'asyiral muslimin, hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mari kita melanjutkan pembahasan kita terkait dengan masalah tauhid, masalah yang sangat penting dalam kehidupan kita, yang akan menjadi penentu kita apakah kita akan selamat di dunia ini sampai di akhirat kelak. Tauhid merupakan kunci utama kesuksesan seseorang baik di dunia maupun di akhirat kelak. Karena seluruh aktivitas ibadah kita, seluruh amaliyah kita, apapun yang kita kerjakan, apakah itu ada hubungannya dengan Allah atau yang sangkut pautnya dengan manusia, jika tidak dilandasi dengan tauhid yang benar, maka semuanya itu akan tertolak. Maka semuanya itu akan tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka tauhid itu menjadi landasan utama bagi seorang hamba, sehingga ketika tauhidnya benar, akidahnya lurus, maka amaliyah yang dia lakukan, baik yang hubungannya dengan Allah ataupun yang hubungannya dengan manusia, semuanya akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, hadirin jamaah Allah Subhanahu wa taala, ada perusak-perusak tauhid. Ada yang menyebabkan tauhid atau akidah kita itu rusak. Nah, di antara yang dapat merusak tauhid kita, di antara yang bisa merusak akidah kita adalah perbuatan syirik. Maka di dalam bab ini, di dalam kitab ini ada bab khusus, yaitu bab al-khauf minasyirki. Bab tentang takut dari kesyirikan. Ya, ada bab khusus, bab takut atau khawatir dari kesyirikan. Oleh musannif, oleh pengarang kitab ini, dibuka dengan firman Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an surat An-Nisa di ayat yang ke-48 dan ayat ke-116. Allah Azza wa Jalla berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah tidaklah mengampuni orang-orang yang berbuat menyekutukan
Allah Subhanahu wa taala wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha, dan mengampuni atas selain dosa syirik bagi yang dikehendaki. Jadi Allah tidak akan mengampuni orang-orang yang berbuat kesyirikan, dan tetapi Dia mengampuni dosa yang selain itu atau selain syirik bagi yang dikehendaki. Surah An-Nisa ayat ke-48 dan 116. Qala Ibnu Katsir, ulama ahli tafsir, menafsirkan terkait dengan ayat ini, akhbar ta'ala annahu la yaghfiru an yushraka bihi, ya bahwasanya Dialah Allah tidak akan mengampuni dosa orang yang berbuat syirik. Ai la yaghfiru li 'abdin lati wa huwa musyrik. Maksudnya adalah Allah tidak akan mengampuni dosa seorang hamba yang berbuat syirik, ya, yang berjumpa dengan Allah masih dalam keadaan musyrik. Itu maksudnya, ya. Maksudnya Allah tidak akan mengampuni dosa orang-orang yang berbuat syirik itu maksudnya adalah Allah tidak akan mengampuni dosa seorang hamba yang berjumpa dengan Allah dalam keadaan musyrik. Berarti artinya dia mati dalam keadaan musyrik, belum bertobat kepada Allah. Adapun kalau dalam hidupnya itu dia berbuat kesyirikan kemudian bertobat kepada Allah, kira-kira taubatnya diterima atau tidak? Kalau dia berbuat kesyirikan, sebelum meninggal dunia dia bertaubat kepada Allah, maka dosanya diampuni atau tidak? Diampuni. Ya, diampuni. Karena memang Allah Maha Pengampun, ya. Wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha, tetapi Allah mengampuni dosa selain itu bagi siapa yang dikehendaki. Ai minadzunubi liman yasha min ibadihi. Maksudnya adalah dosa-dosa yang selain dari kesyirikan bagi siapa saja yang dikehendaki dari hambanya. Ya, jadi kalau dosa selain syirik, maka itu bisa saja Allah mengampuni dosanya bagi yang dikehendaki oleh Allah. Fatabayyana bihadhil ayah anna syirka 'azama dzunub. Maka ayat ini, ya, ayat surat An-Nisa ayat ke-48 dan 116 itu menjelaskan, ya, fatabayyana, maka menjelaskanlah dengan ayat ini menjelaskan bahwasanya syirik itu merupakan dosa yang paling besar. Jadi ayat ini menunjukkan bahwasanya syirik itu dosa yang paling besar. Loh, kok bisa? Iya. Li'anna Allah Ta'ala akhbara annahu la yaghfiru liman lam yatub minhu. Karena Allah menerangkan bahwasanya Allah tidak akan mengampuni dosa orang berbuat syirik bagi yang belum bertaubat kepadanya. Jadi kalau dia mati dalam keadaan masih berbuat kesyirikan kepada Allah, belum bertobat kepada Allah, maka dosanya tidak akan diampuni. Walaupun anak-anaknya yang soleh mendoakannya. Kan Rasulullah SAW bersabda, ya, idza mata ibnu Adam inqata'a 'amaluhu. Apabila manusia itu mati, maka terputus semua amalnya illa min salat, kecuali 3 perkaranya. Yang ini bisa bermanfaat bagi orang meninggal dunia, Pak. Ya, 3 perkara ini bisa bermanfaat bagi orang yang meninggal dunia. Maksudnya, walaupun dia meninggal dunia, tetapi dia masih bisa panen pahala, gitu loh. Apa itu? Yang pertama adalah shadaqatin jariyah, harta yang diinfakkan di jalan Allah yang sifatnya jariyah, yang sifatnya terus-menerus mengalir. Pembangunan masjid, pembangunan rumah ibadah, pendidikan, TPP, ya, untuk mengasuh anak yatim, pesantren dan lain sebagainya. Pokoknya yang bisa mengalir pahala itu, yang terus dimanfaatkan oleh orang lain, sehingga walaupun orang itu sudah meninggal dunia, pahalanya terus
Yang kedua, au ilmin yuntafa'u bihi, ilmu yang bermanfaat. Jadi jangan mengajarkan sesuatu yang bermanfaat untuk kebaikan dia, baik di dunia maupun di akhirat. Ya, terus itu dilakukan terus, maka jenengan akan tetap mendapatkan pahala. Jadi tidak ada ruginya kita itu mengajarkan orang lain gitu loh. Makanya tidak boleh Pak, ilmu itu disembunyikan, itu nggak boleh. Ya, karena ilmu itu datangnya dari Allah, maka harus diberikan. Ya, tidak ada ruginya. Kenapa? Karena kalau kita mengajarkan orang itu yang tadinya nggak bisa apa-apa misalnya, terus jadi pintar, maka pahala itu akan mengalir kepada kita. Apalagi dalam urusan agama. Kita mengajarkan anak sholat, kita mengajarkan anak-anak kita untuk baca Al-Quran misalnya. Selama dia baca Al-Quran, dia sholat, ketika kita meninggal dunia, maka secara otomatis pahala itu juga akan merembes kepada kita yang sudah meninggal dunia. Walaupun tidak perlu diucapkan khususon ilaruhi misalnya, ya, tidak perlu. Walaupun tidak usah disebutkan seperti itu, sudah secara otomatis itu mengalir dan tidak akan mungkin salah alamat. Malaikat gak akan mungkin salah alamat ya. Harusnya diberikan kepada kita, diberikan tetangganya, nggak bisa. Nggak mungkin seperti itu. Nah yang ketiga adalah apa? Awaladin soleh yad'ulah, atau anak yang mendoakan orang tuanya. Ya. Jadi anak doakan orang tuanya, doanya itu nyampe kepada orang yang meninggal dunia. Jangan khawatir itu. Ya, doa orang yang masih hidup itu akan nyampe kepada orang yang meninggal dunia. Dari hadis ini, ya. Kalau kita ambil pengertian dari hadis ini, berarti doanya orang yang masih hidup, terutama doanya anak-anak yang soleh, itu nyampe kepada orang tuanya yang sudah meninggal dunia. Maka kita penting untuk mencetak anak-anak yang soleh dan solihah. Jangan hanya sekedar mencetak anak yang sukses dunianya saja. Ya, sukses dunia boleh, tapi harus diiringi dengan kesuksesan akhiratnya. Ranking di sekolahnya boleh, tapi juga ranking dalam urusan ngajinya, kan gitu. Jangan sampai dia pintar matematika, fisika, bahasa Inggris dan sebagainya, baca Al-Quran nggak bisa. Ini bahaya. Ya, karena anak yang seperti itu nggak terlalu bermanfaat. Yang bermanfaat itu justru anak-anak yang soleh, yang setiap harinya sholat, setiap harinya baca Al-Quran. Bacaan mereka itu langsung nyampe sudah pada kita. Walaupun sekali lagi tidak harus dikhususkan ya, khususon ilaruh tidak. Bahkan kalau diri kita ini solih misalnya Pak, diri kita ini solih, meninggal dunia dalam keadaan solih, tidak berbuat kesyirikan misalnya, itu doanya orang-orang yang hidup itu akan sampai juga kepada kita. Doa yang mana? Ya doa ketika orang-orang yang soleh sholat itu, Assalamu alaina wa ala ibadika sholihin. Keselamatan atas kami dan atas hamba-hambamu yang soleh. Berarti hamba-hamba yang soleh semuanya, baik yang sudah meninggal dunia maupun yang masih hidup, dapat semua keselamatan yang kita doakan ini. Nah, tetapi ketika dia punya anak soleh yang mendoakan orang tuanya, yang harusnya ini bermanfaat bagi orang yang meninggal dunia, tapi kalau orang yang meninggal dunia ini dalam keadaan syirik, maka doa itu tidak akan sampai kepada dirinya. Nah, ini perlu kita waspadai. Kita nyetak anak-anak yang soleh, tapi diri kita sendiri pelaku kesyirikan, ya percuma. Karena tidak akan sampai amalan-amalan orang-orang yang hidup yang dikhususkan kepada orang meninggal dunia itu tidak akan sampai kalau orang yang meninggal dunia itu dalam keadaan syirik. Makanya ini perlu ini. Kita harus waspada, kita harus takut. Makanya dibuatkan bab khusus al-khauf minasyirki, takut terhadap sesuatu yang menyebabkan kita berbuat syirik. Kenapa? Ya itu tadi. Kenapa kita mesti takut kepada kesyirikan itu tadi? Karena pertama Allah tidak akan mengampuni dosa-dosa kita, ya. Kalau belum bertobat. Yang kedua, tidak ada bermanfaat orang-orang yang hidup itu tadi.
Kita punya anak soleh, diundangkan orang misalnya untuk berdoa bersama di rumahnya 1 hari, 2 hari, sampai 40 hari, 100 hari. Tapi kalau yang meninggal dunia dalam keadaan syirik, dia percuma. Tidak akan diampuni dosanya. Allah sendiri yang menyampaikan itu di dalam ayat ini, dalam surat An-Nisa ayat ke-48 dan 116. Innallaha la yukhliful mi'ad. Allah tidak akan menyelisihi janjinya. Kalau Allah sudah berjanji seperti ini, ya sudah. Berarti memang ini harus diwaspadai oleh setiap orang yang beriman. Karena ini perusak ini. Makanya syirik itu disebut a'dhamud dzunub, disebut sebagai dosa yang paling besar. Kalau dalam surat Luqman kan disebutkan innasyirka la dzulmun 'adzim. Sesungguhnya syirik benar-benar, dalam tauhidnya di situ la dzulmun 'adzim. Benar-benar sebuah kezaliman yang sangat besar. Wa madunahu minadz-dzunub, adapun dosa selain syirik, fa huwa dakhilun tahtal masyiah, maka itu masuk pada hak prerogatif Allah, masuk kepada kekuasaan Allah. Masyiah ya. Apa maksudnya? Insya'a ghafarahu liman laqibihi wa insya'a adzabahu. Bisa jadi Allah itu mengampuni dosanya, bisa juga diazab orang itu bagi yang dikehendaki Allah. Misalnya ada orang berbuat dosa, belum sempat bertobat mati, tapi bukan dosa syirik ya, dosa apa lah misalnya, dosa besar atau dosa apa, belum sempat taubat meninggal dunia. Nah ini tahta masyiatillah. Ini hak prerogatif Allah. Bisa jadi Allah mengampuni dosa orang ini, bisa juga diazab. Gitu. Misalnya mungkin Allah mengampuni dosanya karena sebab dia memiliki amalan-amalan yang baik sehingga dosa-dosanya bisa terhapus dengan amalan itu. Bisa juga. Sehingga Allah menghapuskan dosanya, memasukkannya ke dalam surga. Tapi bisa juga diazab dulu misalnya. Selama orang itu punya iman, maka tetap akan dimasukkan ke dalam surga. Loh itu nikmatnya iman di situ. Selagi orang itu punya iman di dalam hatinya bahwasanya dia tidak berbuat kesyirikan, dia mengakui Allah adalah satu-satunya Tuhannya dalam segala hal, tidak hanya dalam bentuk peribadatan saja, dalam urusan uluhiyah saja, tetapi juga dalam urusan rububiyahnya juga, maka orang ini jaminan masuk ke dalam surga. Kalau dia punya dosa sebagai manusia biasa, maka itu tahta masyiatillah, itu masuk kepada wilayah kekuasaan Allah. Insyaallah ya, atau insyaallah. Jika Allah menghendaki diampuni dosanya, jika Allah menghendaki diazablah dia. Makanya kan bagi Allah Subhanahu wa taala, kita masuk surganya Allah itu sebab rahmatnya Allah. Bukan sebab hebatnya kita beribadah di dunia. Ya. Itu sebab rahmatnya Allah. Nah, rahmat Allah turun disebabkan orang itu taat kepada Allah lagi gitu loh. Jangan kemudian ini dijadikan alasan untuk tidak beribadah. Oh, ibadah atau tidak beribadah, nanti masuk surga itu karena rahmat Allah, bukan karena ibadah kita. Akhirnya tidak beribadah. Ya nggak mungkin dapat rahmat. Rahmat Allah itu akan turun menjadi pertolongan kepada seorang hamba manakala hamba itu taat kepada Allah. Lah kalau nggak pernah taat ya nggak mungkin bisa dapatkan rahmat Allah gitu loh. Tetapi kita nanti masuk ke dalam surga itu memang berdasarkan rahmat Allah, bukan karena hebatnya ibadah kita. Sehebat-hebatnya ibadah kita, tetap ibadah kita itu tidak bisa sempurna. Apakah kita yakin bahwa ibadah kita itu sempurna? Sholat kita sudah sempurna? Ya. Mungkin secara kaifiyah sempurna, mungkin ya. Secara kaifiyah bisa sempurna, bacaan sempurna, gerakan sempurna, khusyuknya yang gak sempurna. Kan gitu kan? Mungkin bacaan sempurna,
gerakan sempurna, waktunya yang nggak sempurna. Bisa jadi sholat ya, atau puasa juga gitu. Secara fikih sempurna, nggak makan, nggak minum, tidak berhubungan suami istri, sempurna. Mulutnya, kadang nggak sempurna. Ya, kalau kita mengandalkan ibadah kita untuk masuk surga, jelas jauh sekali. Makanya itu mendapatkan rahmat Allah, bisa masuk ke dalam surga. Syaratnya harus taat kepada Allah untuk mendapatkan rahmat itu. Wadzalika, yang demikian itu wajib bagi seorang hamba syiddatul khauf, memiliki perasaan yang sangat kuat, ya, perasaan takut yang sangat kuat, minasyirki, dari perbuatan syirik. Jadi ini himbauan. Maka kalau kita melihat dari keterangan yang panjang tersebut, hendaknya wajib bagi seorang hamba memiliki perasaan takut yang sangat terhadap kesyirikan. Maka harus berhati-hati. Jangan hanya sekedar ini boleh, ini boleh, jangan urusan. Pokoknya kalau urusan tauhid itu harus hati-hati. Memilahnya itu harus hati-hati. Jangan karena ini sudah ada, ini sudah dilakukan oleh mbah-mbah kita zaman dulu. Itu kan sama saja dengan orang kafir dulu, orang jahiliyah juga gitu. Gimana itu? Di dalam Al-Quran itu surat Al-Baqarah ya. Wa idza qila lahum ittabi'u ma anzalallahu qalu bal nattabi'u ma alfayna ala abaina ya. Ketika mereka dikatakan kepada mereka, berimanlah kalian, ikutilah apa yang diturunkan oleh Allah SWT, mereka mengatakan, ya tidak, kami mengikuti apa yang sudah diturunkan kepada nenek moyang kami, bapak-bapak kami, mbah-mbah kami. Ya itu sama sudah. Kenapa kalau isi mulai zaman biyen segini itu sama sudah. Ya sama itu, Al-Quran sudah ada itu. Awalau kana abauhum la yaqiluna syai'an wa la yahtadun. Padahal bapak-bapak mereka itu tidak menggunakan akalnya dan tidak mendapatkan petunjuk. Itu bahaya, Pak. Jadi nggak boleh, Pak. Beragama itu hanya karena nenek moyang kita melakukan demikian, itu nggak boleh. Harus berlandaskan dalil, harus berlandaskan petunjuk dari Allah maupun dari as-sunnah. Kan gitu. Ya. Nah kalau sudah dapat petunjuknya, itu udah pasti lurus, sudah jalan kita. Jenengan kalau mau ke mana gitu ya, kemudian ada petunjuknya, ada petanya, ada Google Map-nya, itu insya Allah akan sampai. Walaupun kadang-kadang orang bulat-bulat ya. Nah, kalau Google Map Indonesia dunia kan gitu ya. Google Map-nya dunia itu seperti itu, bulat-bulat. Tapi kalau Google Map-nya Allah SWT sesuai dengan petunjuk Allah itu, insya Allah akan lempeng aja jalannya. Walaupun ada sedikit hambatan sebagai ujian kita. Nah, maka seorang yang beriman itu harus memiliki perasaan takut yang sangat terhadap kesyirikan. Li'annahu, karena kesyirikan ini akbarul khabith, seburuk-buruknya perbuatan buruk loh, itu loh. Jadi saelek-elek perbuatan buruk itu lebih buruk lagi adalah perbuatan syirik. Kenapa demikian? Karena itu merupakan watanaqqusun li rabbil alamin. Karena itu merupakan pelecehan terhadap Allah. Orang yang melakukan kesyirikan itu hakikatnya melecehkan Allah. Kenapa? Karena yang harusnya itu menjadi haknya Allah diserupakan kepada manusia atau kepada makhluk lain. Itu kan namanya pelecehan itu. Ya, itu namanya pelecehan. Maka di sini disebutkan kama qala ta'ala tsummal ladzina kafaru bi rabbihim ya'dilun. Kemudian orang-orang kafir itu menjadikan sekutu bagi Allah terhadap Tuhan-Tuhan mereka, dengan Tuhan-Tuhan mereka. Karena kesyirikan itu adalah merusak maksud daripada penciptaan dan perintah. Munafin lahu min kulli wajhin. Menafikan dari segala sudut, segala sisi. Wal istikbaru an ta'atihi,
dan merasakan sombong. Orang yang berbuat syirik itu berarti dia sombong dari taat kepada Allah. Itu orang berbuat syirik. Dia sombong dia dari perbuatan taat kepada Allah, wadul, dan merendahkan dirinya. Wal inqiyadu li awamirihi alladhi la salaha li'alam illa bidzalik. Padahal alam ini, dunia ini, alam semesta ini menjadi baik kalau orang itu berbuat yang sesuai dengan syariat Allah. Jadi alam ini tidak akan pernah baik, Pak. Negara ini tidak akan pernah baik. Rakyatnya tidak akan pernah baik. Keluarga kita tidak akan pernah baik. Kalau di dalam keluarga kita, dalam masyarakat kita, bahkan dalam negara kita ini masih melakukan kesyirikan. Makanya ketika Rasulullah diutus oleh Allah untuk menjadi Rasul, dan itu semua Rasul dan semua para Nabi, yang diperbaiki pertama kali apanya? Untuk memperbaiki umat itu, apa yang diperbaiki pertama? Akidahnya, tauhidnya yang diperbaiki. Kalau tauhidnya sudah baik, akidahnya sudah baik, nanti diberikan perintah-perintah pasti menjalankannya. Tapi kalau tauhidnya masih belum baik, akidahnya masih belum baik, ya akan semakin banyak pelecehan-pelecehan terhadap Allah. Ya, bahkan alam ini tidak akan bisa baik kecuali dengan tauhid kepada Allah. Dan jika semuanya itu sudah sepi dari perbuatan orang-orang yang berbuat tauhid, di dunia ini misalnya sudah nggak ada lagi orang yang bertauhid kepada Allah, maka akan terjadi apa? Kiamat. Ya. Rasulullah SAW bersabda, la taqumus sa'ah hatta la yuqalu fil ardi Allah Allah. Tidaklah kiamat itu akan terjadi sampai di dunia ini tidak ada lagi orang yang mengucapkan Allah Allah. Ini kata Rasulullah, rawahu Muslim. Ya, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Hadisnya sahih. Jadi kalau dunia ini sudah tidak ada lagi orang yang berzikir menyebut nama Allah, selesai sudah dunia ini. Maka kata Rasulullah, seburuk-buruk manusia, seburuk-buruk hamba adalah yang mendapatkan kiamat. Karena kiamat tidak akan terjadi kecuali kiamat itu, dunia itu sudah dipenuhi oleh orang-orang yang musyrik, oleh orang-orang yang munafik, fasik, ya, orang-orang yang berbuat dosa. Sudah tidak ada lagi orang yang berbuat, yang mengucapkan kalimat Allah. Maka sebenarnya alam semesta ini berhutang budi kepada orang soleh. Jadi selama ada jenengan yang masih berzikir, masih ada tukang azan Allahu Akbar, Allahu Akbar, masih ada orang yang baca Al-Quran, maka kiamat tidak akan terjadi. Maka yang bisa menunda kiamat itu siapa? Orang soleh itu tadi. Ya. Selama masih ada kalimat Allah di muka bumi, maka tidak akan terjadi kiamat. Makanya kata Rasulullah, kiamat itu nanti terjadi ketika apa? Allah mengangkat Al-Quran. Al-Quran nggak ada, ya. Al-Quran sudah nggak ada. Nah, ini jangan-jangan sudah mulai terjadi ini. Al-Quran nggak ada, ya. Saya pernah datang ke rumah teman lama sebenarnya, teman lama. Datang saya, sudah menikah, rumah sendiri, ya, karena sudah kemalaman saya datang ke rumahnya, izin untuk sholat di rumahnya. Sholat saya. Kemudian saya minta untuk pinjam Al-Quran. Pinjam Al-Quran, saya belum tilawah hari ini. Ya, kalau belum tilawah hari ini rasanya saya tidak nyaman. Saya pinjam tilawah. Loh, katanya kan hafal beberapa surat. Yo, beda. Hafal dengan membaca beda. Kalau membaca itu mata juga ikut melihat. Nah, yang saya masukkan adalah saya belum baca. Alasan apa? Ternyata apa? Dia tidak punya Al-Quran di rumahnya. Na'udzubillah min dzalik. Ini kiamat belum terjadi saja di sini sudah kiamat ini. Rumahnya muslim tapi tidak punya Al-Quran. Na'udzubillah min dzalik. Terus kamu setiap hari baca apa kalau nggak baca Al-Quran? Nah, ini tanda-tanda
kiamatnya masih jauh saja. Itu sudah ada rumahnya orang Islam yang tidak punya Al-Quran. Nanti itu Al-Quran ini akan diambil oleh Allah, sehingga di muka bumi ini sudah nggak ada lagi Al-Quran. Karena nggak ada lagi Al-Quran, nggak akan ada orang yang baca Al-Quran. Karena nggak ada orang yang baca Al-Quran, nggak ada lagi orang yang berzikir, nggak ada orang lagi yang sholat, nggak ada yang azan, nggak tahu nanti masjid ini nanti jadi apa. Allah bisa. Kalau kita baca hadis-hadis Nabi yang mengiringi perjalanan sampai akhirnya terjadi kiamat itu kan memang seperti itu, Pak. Dan nanti akan terjadi huru hara, ya, perang dunia, ya. Kalau dalam bahasa Rasulullah itu kalau malhamatul kubro, ya, perang akhir zaman, perang besar, ya, sampai dajjalnya turun itu nanti. Kemudian berperanglah dengan Imam Mahdi, Nabi Isa turun tapi tidak menjadi nabi yang nanti mematahkan salib-salib, membunuh babi, kemudian ya merobohkan gereja dan sebagainya sampai membunuh dajjal yang nanti adalah Nabi Isa. Kemudian dunia ini nanti akan dipimpin oleh Imam Mahdi, ya. Satu saja kepemimpinan tunggal, yaitu balik lagi kepada khilafah alaman haji nubuwah, ya. Pemerintahan tunggal, umat Islam dipimpin oleh satu pemimpin. Kalau sekarang kita dipimpin oleh banyak pemimpin, ya. Masing-masing negara punya pemimpin. Nanti akan dipimpin oleh tunggal saja. Satu saat nanti, ya. Dan itu gak lama. Setelah itu Allah akan mengirimkan angin yang mewafatkan semua orang yang beriman. Loh, itu loh. Ya, pada pagi hari Allah mengirimkan angin sepoi-sepoi, maka semua orang yang beriman meninggal dunia pada saat itu. Nah, ketika semua orang beriman itu sudah meninggal dunia, maka di dunia ini kembali dihuni oleh orang-orang yang munafik, oleh orang-orang fasik, oleh orang-orang musyrik, oleh orang-orang kafir dan seterusnya. Maka disitulah sudah tidak ada lagi orang yang menyebutkan kalimat Allah. Tidak ada lagi orang yang ngaji, gak ada lagi orang yang sholat, gak ada lagi azan. Kalau kita hidup di waktu itu, aduh wis gak tahu lah sudah kita, ya. Gak tahu kita itu. Berarti itu seburuk-buruk manusia. Kenapa? Karena itu tadi udah gak ada orang beriman. Ya, karena kiamat itu sendiri sebenarnya ada bagi orang yang tidak beriman, gitu loh. Makanya orang yang beriman diwafatkan dulu oleh Allah supaya tidak mengalami kiamat. Itu kasih sayangnya Allah terhadap orang beriman. Maka kita jaga keimanan kita itu, kita jaga, kita wariskan kepada anak-anak kita, jaga nih, jaga ya keimanan kamu, jangan sampai melenceng, ya. Karena kalau kamu beriman, kalau kamu tetap beriman terus, ya, akidahmu selamat, kamu tidak akan menjumpai kiamat. Tapi kalau pengiringnya menjumpai, Pak, pengiringnya tetap menjumpai kita, ya. Ketemu Dajjal, ketemu dengan Imam Mahdi, itu nanti insya Allah mengiringi, ya. Walaupun kalau tidak kita, berarti cucu kita, kan itu. Nah, itu harus kita persiapkan mereka untuk menghadapi akhir zaman. Makanya kata Sayyidina Ali gimana? Didiklah anakmu untuk masa yang bukan masamu. Jadi mendidik anak itu bukan untuk masa sekarang, tapi untuk masa yang akan datang, ya. Karena yang akan datang itu fitnahnya akan lebih besar lagi. Sekarang aja fitnahnya sangat luar biasa. Kita hampir tidak tahu mana yang benar, mana yang salah, ya, hari ini. Masya Allah, luar biasa, ya. Nah, ini yang rahmat Allah Subhanahu wa taala. Jadi kiamat tidak akan terjadi sampai di bumi ini tidak terdengar lagi kalimat Allah, Allah. Nah, rahmat Allah Subhanahu wa taala, wali anna syirk, dan sesungguhnya syirik itu tasbih lil makhluk bil khaliq, menyamakan, ya, menyerupakan makhluk dengan pencipta, dengan Allah. Fi khosaisil ilahiyah, dalam sifat-sifat khusus keilahian, ketuhanan. Jadi syirik itu menyamakan makhluk dengan penciptaan, dengan Allah, dengan pencipta, dan menyekutukannya dalam sifat-sifat ketuhanannya. Nah, kalau maksudnya di sini, ya, baik rububiyahnya, uluhiyahnya maupun asma wa
sifatnya, gitu maksudnya. Ya. Karena di dalam Bughyatul Mustafsidin itu disebutkan seperti itu juga. Jadi syirik itu menyerupakan makhluk dengan penciptanya, dengan Allah, dan menyekutukannya dalam sifat-sifat khusus ilahiyah. Dari apa? Dari kemahakuasaan Allah. Ad-dur wan naf', memberikan bahaya, memberikan manfaat, wal mita' dan memberikan, wal man'u dan menahan pemberian. Nah, itu semuanya adalah haknya Allah. Semuanya adalah haknya Allah. Memberi, menahan pemberian itu adalah haknya Allah. Memberikan nikmat maksudnya. Kemudian dalam hal kekuasaan yang bisa memberikan mudarat, memberikan manfaat, yang dimana manusia yujabu ta'alluq bid-du'a, yang hendaknya manusia itu bergantung dengan doa. Ada manfaat, ada ini, semuanya itu bergantung kepada doa, bukan bergantung kepada selain doa. Jangan sampai kemudian kita memiliki pemikiran-pemikiran, kepercayaan-kepercayaan, bahwasanya yang bisa mendatangkan mudarat atau manfaat itu adalah benda misalnya. Wah, kalau nggak bawa benda ini saya nanti nggak selamat. Nah, itu nggak boleh itu. Karena tadi disebutkan di situ, yang mendatangkan mudarat, mendatangkan manfaat itu Allah. Jadi tidak boleh disamakan dengan makhluk. Kalau saya nggak bawa ini, misalnya apalah misalnya, pulpen kah, sabuk misalnya. Kalau nggak bawa ini nanti saya celaka nanti. Kayak gini ini nggak boleh. Tidak diperbolehkan itu syirik namanya. Walaupun medianya macam-macam, namanya media. Medianya macam-macam. Diislamisasi misalnya, ada tulisan Arab misalnya, tetap aja nggak boleh. Ketergantungannya kepada benda itu tergantung itu pada Allah. Nah, bagaimana ketergantungan dengan Allah? Bidu'a, dengan berdoa. Makanya kalau kita masuk tempat yang masih baru, itu kan disunahkan untuk membaca doa Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas sami'ul alim. Kan gitu ya. Minta supaya kita ini dilindungi oleh Allah. Atau dengan membaca a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq, berlindung kepada Allah dengan kesempurnaan kalimatnya dari kejahatan makhluk, kan gitu ya. Dan masuk hutan, masuk tempat desa baru, masuk rumah baru yang baru kita beli kosong misalnya tadinya, itu baca itu. Jangan bilang nuwun sewu mbah, nanti lewat hutan nuwun sewu mbah, nggak benar ini. Nah, baca itu aja, a'udzu bikalimatillahi tammati. Atau misalnya baca apa biasanya orang Jawa itu jabang bayi Nah ini pokoknya doa sajalah kepada Allah itu. Insya Allah itu akan beres itu nanti. Disertai dengan keyakinan ya. Tapi kalau nggak yakin ya percuma. A'udzu bikalimatillahi, tapi nggak yakin, tapi yakinnya tetap sih di goengnya percuma. Itu namanya keyakinan. Keyakinan itu harus kepada Allah. Punya tanduk apa misalnya dapat dari orang tua misalnya, ini nggak boleh. Yang seharusnya orang itu berta'alluq atau bergantung kepada doa, wal khauf dan perasaan takut, wal raja dan harap, wa tawakkal dan bertawakal, wa anwa'ul ibadah dan bermacam-macam ibadah. Semuanya billahi wahda, hanya kepada Allah. Gitu. Jadi doa, perasaan takut, khawatir, pengharapan, keyakinan bahwasanya tidak ada yang bisa memberi manfaat, tidak ada yang bisa memberi mudarat, dan semua bentuk ibadah itu harus kepada Allah. Faman allaqa dzalika bi makhluk, maka barang siapa yang menggantungkan semuanya itu, kata musannif ini, kata pengarang ini, bi makhluk kepada makhluk, faqad syubbihu bil khaliq.
maka sungguh dia menyamakannya dengan Allah. Itu berarti syirik. Ya itu nggak bisa dipungkiri sudah. Ya walaupun ini hanya sekedar wasilah. Toh kita mintanya hanya kepada Allah misalnya, ya tetap tidak seperti itu. Caranya itu tidak seperti itu. Wong Allah itu sudah menyampaikan di dalam surat Al-Baqarah, ini sering kita baca. Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib. Ujibu da'watad da'i idza da'an. Maka aku akan mengabulkan setiap orang yang meminta padaku. Ya, ud'uni astajib lakum, doalah kepadaku, pasti aku akan mengabulkannya. Tapi dengan disertai keyakinan, semuanya harus yakin. Kalau nggak yakin ya nggak akan. Inna abdi dzanni kata Allah. Aku sesuai dengan prasangka hamba-Ku. Makanya kalau kita itu melakukan ibadah, sholat misalnya kita lakukan itu yakin diterima oleh Allah, sudah harus yakin itu. Jangan sampai timbul was-was. Kalau was-was, ya itu tadi, ya nggak selesai sholat kita. Allahu Akbar saja harus butuh 1 jam nggak selesai. Allah Akbar. Kenapa? Was-was. Wudhu nggak selesai. Ya, basuh wajah saja nggak selesai. Tawa itu nggak selesai. Kenapa? Karena was-was itu perbuatan setan. Maka harus yakin saja. Sudah takbir Allahu Akbar, yakin sudah itu diterima oleh Allah. Walaupun kanan kiri telinga kita ada yang membisikkan, itu setan memang sudah. Ya, itu setan. Nah, maka rahmat Allah Subhanahu wa taala kalau melakukan itu semuanya ketergantungan kepada makhluk, maka sama saja dia telah berbuat penyerupaan terhadap Allah, ya. Wa ja'ala man lam yamliku li nafsihi dharran wala mautan wala hayatan wala nusyuran, ya, subihan biman lahu alham kulluhu. Ya. Maka dia telah menjadikan bagi orang yang tidak memiliki kekuasaan untuk dharran, mendatangkan mudarat, wala mautan, tidak bisa mematikan, wala hayatan, tidak bisa menghidupkan, ya, dengan menyerupakan kepada zat yang memiliki pujian, ya, segala puji baginya, penciptaan semuanya, ya, kekuasaannya semuanya, urusan semua kembali kepadanya. Ya. Nah, itu adalah kesyirikan namanya. Dan maka kita harus berhati-hati. Ya. Nah, dulu kan sudah sering saya sampaikan, ya. Itu hampir saja itu masyarakat kita banyak yang terpengaruh dengan kesyirikan, gitu, ya. Begitu wabah corona nggak selesai putus asa, sampai akhirnya berbuat kesyirikan, ya. Berkeyakinan bahwa kalau rumahnya dikasih ini, ya, coronanya bisa pergi karena dianggap itu pabluk atau apalah misalnya. Nah, ini hampir saja itu kalau sampai betul-betul dilaksanakan, bahaya itu. Ya, kenapa? Sudah menyerahkan urusan ini kepada makhluk sudah. Padahal kita itu cukup ya perbanyak sholat, wasta'inu bis-shabri was-shalah. Ya. Mintalah pertolongan itu dengan sabar dan sholat. Moga jemaah Allah Taala, apabila ada yang mau didiskusikan, ya, kita buka sesi tanya jawab terkait dengan al-khauf minasyirk, takut terhadap kesyirikan. Waalaikumsalam. Saya sering membaca di terjemahan Al-Quran, Allah akan menunjuki kepada orang yang dikehendakinya dan menyesatkan kepada yang dikehendakinya. Itu maksudnya apa? Ya, Masya Allah, ini bagus ini pertanyaan ini, ya. Allah akan memberikan petunjuk kepada yang dikehendakinya dan akan menyesatkan bagi yang dikehendakinya. Di ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya, khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghishawa wa lahum 'adzabun 'adzim. Allah akan menutup. Berarti Allah yang menutup, ya. Ya. Allah akan menutup
hati-hati mereka, pendengaran mereka, mata penglihatan mereka, wala absarihim gishaw, ada hijab, ada tutupan. Walau adzabun alim, mereka akan mendapat azab yang pedih. Nah, ini kan pertanyaan yang besar ini, Pak. Loh, Allah yang menutup hati mereka, Allah yang menutup pendengaran mereka, kok Allah yang mengadab mereka, kan gitu ya? Ya, kalau kita baca terjemahannya saja, Pak. Jangan kalau baca terjemahan saja. Itu. Loh, Allah yang menutup hati mereka, Allah yang menutup pendengaran mereka, Allah yang menutup penglihatan mereka sehingga mereka tidak dapat hidayah. Loh, kok Allah yang mengadab mereka? Nah, ini kan kalau hanya dibaca terjemahannya seperti itu, maka kita akan menarik kesimpulan yang keliru terhadap itu. Ya. Maksudnya bagaimana ini? Nah, kita buka tafsir akhirnya. Sehingga kalau kita buka tafsir, paham sudah maksudnya. Ya. Kenapa Allah sampai menutup hati mereka sehingga hidayah tidak masuk kepada hati mereka? Penglihatan mereka melihat kebesaran Allah tidak bisa melihat sehingga tetap dalam kesesatan. Itu disebabkan karena mereka sendiri menutup dirinya dari cahaya Allah, menutup sendiri dirinya dari petunjuk Allah. Makanya ayat itu diawali innalladzina kafaru sawa'un 'alaihim a andzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Sama saja bagi orang yang kafir. Orang kafir itu apa? Lalu kita baca nanti di dalam tafsir Al-Qurtubi disebutkan di situ makna kafir itu adalah menutup dirinya dari hidayah Allah. Loh, berarti orang itu memang sengaja menutup dirinya dari hidayah Allah. Makanya kalau orang sudah menutup dirinya dari hidayah Allah, kamu beri peringatan atau tidak kamu beri peringatan, tetap dia tidak akan beriman. Makanya karena dia tetap gak mau beriman, sekalian sama Allah ditutup sekalian. Hatinya, matanya, pendengarannya, penglihatannya, ya, sehingga kemudian mereka mendapatkan azab dari Allah. Jadi Allah ketika menutup pendengaran mereka, menghalangi mereka mendapatkan petunjuk itu, diawali karena mereka memang tidak mau menerima petunjuk terlebih dahulu. Sama dengan Allah memberikan hidayah kepada yang dikehendaki dan menyesatkan bagi yang dikehendaki. Maksudnya apa? Allah akan menambah kesesatannya ketika dia sudah datang petunjuk tapi tidak mau mengambilnya. Nah, ini bahaya. Sama dengan iblis pada saat itu. Iblis itu awalnya orang yang baik. Sampai Allah SWT menyamakan iblis dengan malaikat pada saat itu, ya. Wa'il qulna lil malaikati isjudu. Itu disebut malaikat, ada iblisnya di situ. Iblis ada tapi tidak disebut iblis, ya. Wa qulna lil malaikati isjudu. Ketika iblis tidak bersujud, baru Allah menyebutkan illa iblis, kecuali iblis. Dan iblis itu kalau disebutkan di dalam surat Al-Kahfi termasuk dari golongan jin, bukan golongan malaikat. Tapi dia diserupakan dengan malaikat karena memang perbuatannya hampir mirip dengan malaikat. Tapi karena dia berdusta, dia sombong, dia tidak mengakui, tidak menerima petunjuk Allah, perintah Allah, maka dia disesatkan oleh Allah. Apakah Allah sudah menciptakan iblis dalam keadaan sesat? Enggak, awalnya dia beribadah kepada Allah. Kalau Allah menciptakan mulai dari awal sesat, ya pasti dia dari awal sudah sesat. Toh buktinya awalnya tidak sesat. Dia bersama para malaikat. Tapi ketika disuruh untuk memberikan penghormatan kepada Adam, dia sombong, tidak mau, maka dia disesatkan. Sama dengan kita. Omai jejer masjid, tunggu azan, gak tekonan masjid misalnya. Itu yang salah Allah atau orangnya? Hidayah sudah ada. Maka nggak bisa orang itu mengatakan, Mas kenapa nggak masjid Mas? Saya belum dapat hidayah. Nggak boleh itu Pak. Atau kita juga nggak boleh mengatakan, oh mungkin orang itu belum dapat hidayah. Nggak boleh. Kenapa?